semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nevia Anglia Orvala dengan NIM akhir 53 dari Prodi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Semarang. Pada segmen kali ini, saya akan memberikan gagasan tentang fenomena yang cukup lumrah terjadi di sekitar masyarakat kita. Apa sih fenomena itu? Yuk kita cari tahu lebih lanjut bersama aku dalam 10 menit ke depan. Pertama-tama, kita akan masuk ke dalam bagian 1, yaitu apa itu urbanisasi. Pasti teman-teman di bangku sekolah dasar, SMP dan SMA sudah akrab sekali dengan yang namanya urbanisasi. Tapi apa sih itu? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, pastinya perpindahan penduduk ini tidak lepas dari yang namanya mobilitas sosial. Nah, yang kita tahu urbanisasi itu cuma pindah aja atau gimana sih? Jadi, urbanisasi itu perpindahan penduduk dari kota ke desa yang disertai oleh perpindahan wilayahnya. Jadi, penduduk yang ada di desa yang notabene biasanya bekerja sebagai nelayan, petani, bertaruh hidup di kota atau merantau ke kota dengan harapan memiliki pekerjaan yang layak dan cukup baik. Tapi teman-teman, ada latar belakang kenapa urbanisasi itu terjadi. Jadi, latar belakang urbanisasi itu terjadi sendiri adalah yang pertama, kurangnya lapangan pekerjaan yang ada di desa. Kita tahu sendiri bahwa di desa itu sumber daya alamnya sudah melimpah, tetapi keterampilan sumber daya manusianya masih belum cukup untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Nah, ini nih yang menjadi faktor kenapa banyak sekali masyarakat yang memilih untuk merantau ke kota. Yang kedua adalah di kota UMR atau upah atau gaji yang didapat itu dirasa lebih besar daripada di desa. Nah, ini kita tahu sendiri bahwa UMR di Indonesia itu berkisar antara 2 sampai 5 juta. Di kota Jakarta sendiri UMR-nya itu sudah 5,1. Artinya saat kita merantau di kota Jakarta, dengan harapan kita akan mendapat upah segitu dengan jam kerja yang sama. Nah, itu tadi latar belakangnya. Nah, jadi yang kedua, kita akan masuk ke segmen yang kedua. Oke, teman-teman. Di segmen kedua ini, saya akan membahas dari perspektif dua tokoh sosiologi klasik, yaitu Ferdinand Tönnies dan Emil Durkheim. Nah, Ferdinand Tönnies sendiri menilai urbanisasi merupakan salah satu bentuk Gemeinschaft ke Gesellschaft. Apa sih itu Gemeinschaft dan Gesellschaft? Gemeinschaft adalah perubahan hubungan yang dirasa lebih dekat dengan ikatan yang kuat dan erat. Di sini terjadi pada masyarakat desa, di mana di desa itu kita hidup bersama-sama, melakukan pekerjaan bersama-sama, dan jika terjadi kesusahan, kita akan membantu sanak saudara atau tetangga yang mengalami musibah tersebut. Nah, itu yang dinamakan sebagai Gemeinschaft. Artinya, pola interaksi sosial di desa itu lebih kuat daripada di kota. Nah, sedangkan Gesellschaft sendiri itu perubahan atau individu yang dirasa identitasnya itu kurang erat atau kurang melekat seperti halnya Gemeinschaft. Nah, Gesellschaft ini itu ikatannya tuh lebih kendor dan pola interaksi sosialnya itu terbatas. Ini muncul pada masyarakat kota, di mana masyarakat kota itu lebih individual, lebih merasa pada dirinya sendiri daripada kita harus membantu orang lain. Nah, fenomena urbanisasi ini akan membuat masyarakat yang hidup di desa puluhan tahun dengan konsep Gemeinschaft terkejut melihat perbedaan pola kebudayaan yang ada di kota. Hal ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kita akan bahas pada segmen 3. Nah, masuk kepada segmen ketiga ini, kita akan membahas sebuah kondisi yang dipikirkan oleh Ferdinand Tönnies saat merumuskan teori pada saat itu. Nah, Ferdinand Tönnies ini berpikir bahwa keadaan masyarakat yang
beralih daripada pola Gemeinschaft ke Gesellschaft tadi akan menimbulkan suatu anomi. Nah, anomi sendiri itu diusulkan oleh Emil Durkheim, di mana adanya fenomena kekacauan atau fenomena chaos atas terlibatnya fenomena tertentu yang muncul di masyarakat sehingga masyarakat mengalami gejolak. Nah, fenomena ini biasanya terjadi secara dinamis dalam kurun waktu yang sangat cepat. Nah, fenomena urbanisasi ini sendiri dapat menimbulkan anomi ataupun kekacauan seperti yang dirumuskan oleh Emil Durkheim. Nah, apa sih dampak yang didapat daripada anomi ini? Anomi ini akan membuat masyarakat desa yang hidup di kota akan merasa bahwa di kota ini hidupnya keras, dan orang yang tidak mendapat pekerjaan yang layak di kota akan mencari pekerjaan-pekerjaan di sektor informal yang dirasa mereka mampu dan dapat melakukan pekerjaan tersebut. Selain fenomena anomi, Emil Durkheim juga merumuskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik ini terjadi pada masyarakat desa dan solidaritas mekanik ini terjadi pada masyarakat kota. Solidaritas organik terjadi jikalau sesama individu ini mengalami pola yang sama. Solidaritas mekanik terjadi dikarenakan saat hidup di kota, individu ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendapatkan penghidupan yang layak, pekerjaan, dan untuk hidup yang layak di kota. Nah, hal ini sendiri dapat diatasi oleh beberapa solusi yang menurut saya adalah harus dipekerjakan oleh pemerintah. Nah, solusi yang pertama yaitu memperkuat pola atau memperkuat sumber daya yang ada di desa. Nah, kita tahu sendiri bahwa di desa itu sumber dayanya sangat melimpah sekali, tapi tenaga untuk memperkerjakannya itu sangat kurang dan malah ekspornya itu masih mentah. Nah, jadi pemerintah harus melakukan yang namanya hilirisasi. Nah, hilirisasi ini sendiri akan membuat barang yang tadinya dijual secara mentah ataupun dijual dalam kondisi 20% diolah menjadi produk yang sudah jadi atau produk yang lebih berkualitas dan lebih bernilai jual tinggi. Nah, selain itu, di faktor kedua ada dengan meningkatkan pemerataan pendidikan di kota dan di desa. Kita tahu sendiri bahwa pendidikan yang ada di desa itu biasanya terbatas. Entah itu akses, entah itu sarana dan prasarana, dan entah bagaimana kecakapan untuk mengimplementasikan pemerataan pendidikan yang sama ratanya. Sehingga anak-anak dari desa pun merasakan bangku yang sama seperti anak-anak yang ada di kota. Nah, selain kedua hal tersebut, masih ada satu lagi yang menurut saya itu penting. Biasanya, orang yang melakukan urbanisasi ini hanya memikirkan rencana jangka pendek, tidak memikirkan rencana jangka panjang atau long term plan. Plan jangka panjang ini sangat penting untuk mendukung bagaimana nanti si individu ini dapat bertahan hidup atau survive di kota. Pemerintah melalui dinas sosial harus memfasilitasi ataupun memberikan sosialisasi di desa-desa untuk para masyarakatnya yang ingin merantau di kota. Masyarakat harus dibekali dengan skill ataupun dengan keahlian tertentu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan selama di kota, agar di kota sendiri tidak terjadi yang namanya penumpukan pengangguran ataupun memicu kriminalitas yang akan semakin memperburuk wilayah kota. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.